Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back with me, Miss Eka. Nice to meet you. In this video, we are going to learn Grow with English, Book 5, Chapter 7, page 127 until 134. But before we start the lesson, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you. Well, students, we still study on chapter 7, I can play the guitar, but we continue on the next topic, express frequency. Jadi kita masih di chapter 7, tapi kita lanjutkan ke topik selanjutnya, ungkapan keseringan. Baiklah anak-anak, untuk menyatakan ungkapan keseringan, express frequency, kita bisa menggunakan kata-kata berikut, yaitu ada kata always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Now, please open your book, page 127, halaman 127, G, read aloud. Nah, di situ ada kata always, yang artinya selalu, yang tandanya ada centangnya 3. Kemudian ada usually, biasanya centangnya 2 ya. And sometimes, kadang-kadang itu centangnya 1. Never, tidak pernah, itu centangnya tanda silang ya. Nah, mari kita lihat bentuk dalam kalimatnya. Picture number 1. Jojo always plays basketball with his friends after school. Jojo selalu bermain bola basket dengan temannya setelah sekolah. Jadi always-nya setelah subjek, setelah Jojo. Kemudian next, Rita usually skates with her friends on holiday. Rita selalu bermain seluncuran dengan temannya di liburan. Yang ketiga, Anissa sometimes cooks with her mother in the morning. Anissa kadang-kadang memasak dengan ibunya di pagi hari. Jadi sometimes-nya setelah subjek Anissa. Jessica never plays the guitar. Jessica tidak pernah bermain gitar. Jadi never-nya setelah subjek Jessica. Jadi setelah kita melihat contohnya, kita tahu bahwa untuk menyatakan frekuensi, jadi ungkapan frekuensi always, usually, sometimes, and never itu kita letakkan setelah subjeknya ya, siapapun subjeknya, kemudian diikuti dengan frekuensinya. Sekarang mari kita buat contoh kalimatnya yang menggunakan express frekuensi. Jadi di mana frekuensinya ingat ya setelah subjek. Contoh kalimatnya yang pertama, saya selalu belajar di rumah. I always study at home. Yang kedua, saya biasanya bermain gitar. I usually play the guitar. Yang ketiga, saya kadang-kadang bernyanyi di dalam kelas. I sometimes sing in the class. Yang selanjutnya, saya tidak pernah memasak. I never cook. Kita lanjutkan ke halaman 128. Di halaman ini kita akan mendengarkan rekaman, di mana rekaman itu akan menjelaskan kegiatan pada gambar, apakah selalu dilakukannya, atau usually biasanya, atau sometimes kadang-kadang, atau never tidak pernah. Maka kita tuliskan centangnya saja ada di bawah gambar tersebut. Jadi kita nggak usah tulis always, usually, atau sometimes-nya. Tinggal dicentang aja. Kalau always berarti centangnya 3. Kalau usually centangnya 2. Kalau sometimes centangnya 1. Kalau never centangnya juga 1 tapi tanda silang ya. Let's listen the record. H. Listen and put the symbol. 1. Gunawan always plays badminton with his friends on Sundays. 2. Jojo can't cook. He never cooks. 3. Gunawan sometimes skates in the playground.
4. Anissa usually goes jogging on holidays. 5. Jessica and her friends are at the playground. They always play basketball on Sundays. 6. Anissa and Rita can play musical instruments. Anissa plays the guitar and Rita plays the drums. They usually play the instruments after school. We continue on next page. Kita lanjut ke halaman 129. I play a swimming game. Jadi di sini kita akan bermain game. Di mana gamenya kita harus menulis di dua lembaran kertas. Apa yang biasanya, selalu, sekadang-kadang, atau tidak pernah kita lakukan. Tapi kita tulis dalam bahasa Inggris seperti kalimat yang sudah kita coba buat sebelumnya. Kemudian nanti kita akan mengumpulkan kertas tersebut ke depan kelas. Setelah itu kertas itu akan diaduk-aduk oleh gurunya, kemudian akan dibagikan kembali atau kalian bisa mengambilnya satu persatu. Jadi kertas mana yang akan kalian dapatkan? Setelah kalian mendapatkan 2 lembar kertas, kalian harus menanyakan ke kawannya. Jadi intinya kalian harus menemukan kertas siapakah itu atau kegiatan siapakah tersebut di kertas tersebut. Jadi bagaimana cara kita menanyakan ke teman kita, yaitu kita menggunakan dengan cara kalimat yang 1-4 yang sudah Miss buat contoh yang ini. Jadi kita bisa bertanya, do you always? Apakah kamu selalu? Nanti diikuti dengan kata kerja sesuai dengan kertas yang kalian dapatkan. Contohnya misalnya kalian dapat kertas seperti yang ada di teks itu. I usually play basketball with my friend after school. Jadi dia menggunakan kata usually. Saya biasanya bermain bola basket dengan teman saya setelah pulang sekolah. Jadi katanya ada usually, berarti kita menanyakannya dan menggunakan usually. Berarti kita tanya, do you usually play basketball with your friend after school? Nah, seperti itu. Kalau kita mendapatkan kertas yang di sebelahnya, I sometimes cook on Sunday. Saya kadang-kadang memasak pada hari Minggu. Berarti dia menggunakan kata sometimes. Jadi kita bisa menanyakan, do you sometimes cook on Sundays? Gitu. Jadi apakah kamu kadang-kadang memasak pada hari Minggu? Kemudian kalau ada never, berarti kita tanya dengan do you never? Terus apa? Kemudian kalau ada yang bertanya, pasti kita harus menjawab. Kita harus menjawab dengan yes atau no. Jadi tinggal kita menjawab dengan kalimat singkat. Kalau yes, yes I do. Kalau bukan, no I don't. Nah, cuma seperti itu. Gampang kan? Do you want a basketball? Do you want a basketball? Do you want a basketball? A basketball? Do you want a basketball? Do you want a basketball? Kita lanjut ke halaman 131. Pada halaman ini kita harus melengkapi kalimat rumpang. Bisa kita lengkapi bersama seperti yang sudah Miss lengkapi. Di sini Miss akan menjelaskannya dulu. Jadi, kenapa kita harus melengkapinya atau bagaimana kita melengkapi kalimat rumpang ini atau teks rumpang ini? Yaitu dengan cara mengartikan kalimatnya dulu, mengartikan teksnya terlebih dahulu, baru bisa kita melengkapinya, di mana nanti ada bagian kalimatnya yang menyatakan instrumen atau alat musik apa yang pada kalimat tersebut. Jadi kalau misalnya kalimatnya menyatakan
gitar, maka gitar itu bertanda silang, berarti itu ada never di situ. Nanti maka kita akan melengkapinya dengan never. Kemudian kalau misalnya kalimatnya menyatakan drum, berarti di drum ada centangnya 3, itu menandakan kata always. Nah, kemudian kalau ada piano, berarti ada centangnya 1, menandakan dia adalah sometimes. Sekarang mari kita artikan teksnya bersama. Hasan is a musician. Hasan adalah seorang musisi. He can play many musical instruments. Dia bisa bermain beberapa alat musik. He always plays drums. Kenapa always? Karena dia bla 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 bermain drum katanya. Jadi drum itu ada centangnya 3 seperti Miss bilang tadi. Maka kita isikan always. And then he blanks plays the keyboard. Kalau keyboard ada 1 centangnya menyatakan sometimes. Oke. He sometimes play the keyboard. Dia kadang-kadang bermain keyboard. And then but he bla bla plays the guitar. Nah, dibilangnya kalimat selanjutnya gitar, berarti ada ya centangnya 1 dan tanda silang arti never. But he never plays the guitar. Tapi dia tidak pernah bermain gitar. Kita lanjut ke halaman 132 di picture 2, gambar kedua. Di mana di sini cara kita melengkapi teks rumpangnya masih sama seperti bagaimana kita melengkapi kalimat rumpang di halaman 131 sebelumnya. Jadi di sini pastinya kita harus mengartikannya dulu, kemudian baru kita bisa melengkapi sesuai dengan kalimatnya nanti apa dia menyatakan tentang buku, tentang football. Nah, kita melihat di gambar nomor 2 itu apakah centangnya 1, 2, atau tanda silang dan seterusnya. Mari kita artikan bersama. Nuri is a footballer. Jadi Nuri adalah seorang pemain bola. She can play football very well. Dia bisa bermain bola kaki sangat baik. She bla bla plays football in the morning. Karena footballnya ada centangnya 3 berarti always. Oke. She always plays football in the morning. Dia selalu bermain bola kaki di pagi hari. In the afternoon, she bla bla studies, belajar. Kalau belajar di bukunya ya, di bukunya ada tanda centangnya 2, berarti menandakan ya usually biasanya. In the afternoon, she usually studies. Di sore hari dia biasanya belajar. She blank watches TV. Di TV-nya ada ya centangnya 1 tanda silang berarti never. She never watches TV. Dia tidak pernah menonton TV. But she blah blah goes to the cinema. Jadi yang tiket menonton itu ada centangnya 1. Berarti menandakan sometime. But she sometimes go to the cinema. Tapi dia kadang-kadang pergi menonton di cinema ya, atau menonton di bioskop. Next, page 133. L. Read for fun. Talent show. There is a talent show at school. Everyone is excited. Rita wants to participate in this event. She wants to show her talent. Look, she is on the stage. She is playing the guitar and singing a song at the same time. She can play the guitar and sing very well because she practices a lot. She plays the guitar every day after school. She also has vocal training 3 times a week. That is why her performance is excellent. How about you? What can you perform at a talent show at school? Ya, jadi di halaman 133 ini kita membaca teks. Mari kita baca teks dan kita terjemahkan teksnya. Talent show, pertunjukan bakat. There is a talent show at school. Ada pertunjukan bakat di sekolah. Everyone is excited. Setiap orang sangat berantusias. Atau semua orang sangat senang. Rita wants to participate in this event.
Rita ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini. She wants to show her talent. Dia ingin menunjukkan bakatnya. Look, lihat, he is on the stage. Dia sudah di atas panggung. She is playing the guitar. Dia sedang bermain gitar and singing a song at the same time. Dan sedang menyanyi sebuah lagu dalam waktu bersamaan. She can play the guitar. Dia bisa bermain gitar and sing very well dan bernyanyi sangat baik karena she practice a lot, karena dia belajar sangat giat atau dia praktek sangat banyak. She plays the guitar every day after school. Dia bermain gitar setiap hari setelah sekolah. She also has vocal training. Dia juga mempunyai vocal training atau yang mengajarinya vokal 3 times a week. 3 hari dalam seminggu. That is why her performance is excellent. Oleh karena itu, kenapa penampilannya sangat bagus. How about you? Bagaimana dengan kamu? What can you perform? Apa yang bisa kamu tunjukkan at a talent show at school? Pada pertunjukan bakat di sekolah. Kita lanjut ke halaman 134. Pada bagian ini, kita akan praktek berbicara bagaimana menanyakan apa yang biasanya selalu kadang-kadang atau tidak pernah dilakukan oleh teman satu kelas. Kemudian kita juga akan menjawab atau mendapatkan pertanyaan dari orang, pastinya kita harus menjawab. Kemudian kita tuliskan dalam kotak namanya, aktivitasnya, dan frekuensinya, keseringannya, apakah dia always, never, atau yang lainnya. Contohnya, Rita, misalnya ada nama teman kita Rita, kemudian kita bertanya, what do you usually do after school? Apa yang biasanya kamu lakukan setelah pulang sekolah? Kemudian Rita menjawab, I always play basketball with my friend after school. Saya selalu bermain bola basket dengan teman saya sepulang sekolah. Nah, kita tulis aktivitasnya playing basketball. Kemudian kita lagi bertanya lagi, do you play badminton too? Apakah kamu juga bermain badminton? I never play badminton. Nah, kemudian berarti play badminton never. Kalau play basketball always. Nah, tulis seperti itu. Misalnya kita bertanya sama teman kita, misalnya Ani, what do you usually do after school? Apa yang biasanya kamu lakukan sepulang sekolah? Kemudian Ani bisa menjawab, I always cook after school. Berarti cooking after school, terus always. Kemudian do you usually misalnya do you sing after school? Oh, I never sing after school. Nah, saya tidak pernah never. Nah, seperti itu. Well, students, I think enough for our lesson on chapter 7. Very nice to meet you on this chapter. See you on next chapter. Bye.